Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Karimah Septiani Ningrum Fauzi Putri dengan NIM 25111112200012 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria. Jadi, apa itu sistem reproduksi pria? Jadi, sistem reproduksi pria adalah rangkaian organ yang berfungsi untuk menghasilkan, mematangkan, menyimpan, dan menyalurkan sel sperma, sekaligus menghasilkan hormon-hormon yang berperan dalam fungsi seksual dan kesuburan. Sistem ini tersusun dari organ-organ internal maupun eksternal yang bekerja secara terkoordinasi untuk memastikan proses reproduksi dapat berlangsung dengan baik. Jadi, sistem reproduksi pria memiliki dua bagian utama, yaitu bagian eksternal yang terdiri dari penis dan juga skrotum, dan juga internal, yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Baik, kita akan menjelaskan terlebih dahulu tentang organ bagian luar, yaitu yang pertama ada penis. Penis sendiri terletak menggantung di hadapan skrotum, dengan bagian ujung penis disebut dengan gland penis, bagian tengah penis disebut corpus penis, dan pangkalnya disebut dengan radik penis. Gland penis tertutup oleh corpus penis. Kulit penutup penis sendiri itu disebut dengan preputium. Jadi penis itu terdiri atas jaringan seperti busa dan terletak memanjang. Tempat muara uretra dari gland penis adalah frenulum. Penis merupakan alat yang mempunyai jaringan erektil yang satu sama lain dilapisi jaringan fibrosa. Jaringan erektil ini terdiri dari atas rongga-rongga seperti karet busa. Lalu ereksi otot dipenuhi oleh beberapa otot, yaitu satu dengan musculus ischia cavernosus, musculus erector penis. Otot-otot ini menyebabkan erektil pada waktu koitus. Lalu ada musculus bulbocavernosus, yaitu untuk mengeluarkan urin. Penis mempunyai 3 buah corpus cavernosa, yaitu 2 buah corpus cavernosa uretra yang terletak di sebelah punggung atas dari penis. Lalu 1 corpus cavernosus uretra terletak di sebelah bawah dari penis yang merupakan saluran kemih. Lalu organ bagian luar lainnya kita memiliki skrotum. Jadi skrotum adalah berupa kantong yang terdiri atas kulit tanpa lemak, memiliki sedikit jaringan otot yang berada di dalam pembungkus disebut dengan tunica vaginalis dan dibentuk dari peritoneum. Bagian depan skrotum terdapat penis dan di belakangnya terdapat anus. Skrotum banyak mengandung pigmen dan di dalamnya terdapat kantong-kantong. Setiap kantong berisi epididymis, veniculus, spermaticus, dan lalu suhu di dalam skrotum rata-rata adalah beberapa derajat Celcius lebih rendah daripada suhu tubuh normal. Skrotum kiri tergantung lebih rendah daripada skrotum kanan. Bentuk skrotum bervariasi dalam beberapa keadaan, misalnya pada pengaruh panas, orang tua, dan keadaan lemah, skrotum akan memanjang dan lemas. Sedangkan dalam keadaan dingin, pada orang muda akan memendek dan berkerut. Lalu ada lapisan skrotum. Jadi pada bagian kulit warnanya lebih kecoklatan, tipis, dan mempunyai flika atau rugae. Pada kulit terdapat folikel sebasia yang dikelilingi oleh rambut keriting di mana akarnya terlihat melalui kulit. Lalu untuk tunica dartosnya berisi lapisan otot yang tipis sepanjang basis skrotum. Tunica dartos ini membentuk septum yang membagi skrotum menjadi 2 ruangan untuk testis yang terdapat di bawah permukaan penis. Lalu kita sekarang memasuki organ bagian dalam dari sistem reproduksi pria. Jadi dalam sistem organ bagian dalam reproduksi pria yang pertama kita memiliki testis.
Testis sendiri terdiri atas dua buah glandula yang memproduksi semen. Terdapat di dalam skrotum, digantung oleh Ventriculus spermaticus. Suhu di dalam skrotum kurang lebih 35 derajat Celcius, sedikit lebih rendah dari suhu tubuh yang dibutuhkan untuk memproduksi sperma. Jadi fungsi testis sendiri itu membentuk gamet baru yang yaitu seperti spermatozoa dilakukan di tubulus seminiferus. Lalu fungsi lainnya itu menghasilkan hormon testosteron yang dilakukan oleh sel interstisial. Kelenjar testis ini menghasilkan hormon FSH dan LH. Hormon testosteron ini disekresi oleh testis, sebagian besar berkaitan dengan protein plasma. Pembungkus testis sendiri terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan pertama ada fascia spermatica externa, suatu membran yang tipis memanjang ke arah bawah di antara ventriculus dan testis lalu berakhir pada cincin subkutan inguinalis. Lalu untuk lapisan kedua terdapat lapisan cremasterica, yaitu lapisan yang terdiri atas selapis otot, di mana lapisan ini sesuai dengan musculus obliquus abdominalis internus dan facies abdominis internus. Lalu bagian lapisan terakhir ada facies spermatica interna. Lapisan ini adalah suatu membran tipis dan menutupi ventriculus spermaticus. Fascia ini akan berakhir pada cincin inguinalis interna bersama dengan fascia transversalis. Lalu organ bagian dalam selanjutnya kita mempunyai epididymis. Epididymis ini adalah pipa dengan panjang sekitar 6 cm yang berliku-liku pada permukaan posterior masing-masing testis. Dalam epididymis ini, sperma mengalami maturasi lengkap dan flagelnya mulai berfungsi. Otot polos pada dinding epididymis akan menggerakkan sperma masuk ke ductusa. Fungsi epididymis sendiri itu sebagai saluran penghantar testis, mengatur sperma sebelum diejakulasi dan memproduksi semen. Lalu semennya ini terdiri dari sekret epididymis vesica dan prostat serta mengandung spermatozoa yang dikeluarkan setiap ejakulasi. Spermatozoa bergerak dalam semen, lingkungan cairan alkalis melindungi dari keasaman. Lalu epididymis sendiri terdiri atas kaput epididymis yang berhubungan erat dengan bagian atau testis sebagai ductus efferens dan dari testis. Lalu ada kaput epididymis atau badan ditutupi oleh membran serosa cervicalis sepanjang pinggir posterior. Lalu ada cauda epididymis, yaitu bagian ekor yang disebut juga dengan globulus minor yang ditutupi oleh membran serosa yang berhubungan dengan ductus deferens. Lalu bagian lainnya ada ekstremitas superior atau bagian yang besar, lalu ada ekstremitas inferior yang seperti titik. Lalu organ bagian dalam lainnya ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis terdiri dari 2 rangan yang diantara fundus kantong, kemih, dan rektum. Berbentuk piramid, sedangkan permukaan posteriornya terletak di atas rektum yang dipisahkan oleh fascia rectovesicalis. Lalu panjang vesicula seminalis sendiri sekitar 5-10 cm dan merupakan kelenjar sekresi yang menghasilkan zat mukoid. Zat ini banyak mengandung fruktosa dan zat gizi yang merupakan sumber energi dari spermatozoa. Vesicula seminalis bermuara pada ductus deferens dan bergabung dengan ductus deferens. Penggabungan ini disebut dengan ductus ejaculatorius. Vesicula seminalis menghasilkan cairan yang disebut dengan semen sebagai pelindung spermatozoa. Selama ejakulasi, vesicula seminalis mengeluarkan isinya ke dalam ductus ejaculatoris ini sehingga menambah semen, ejakulasi, serta mukosa. Lalu organ bagian dalam lainnya ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini terdapat di bawah orifisium uretra interna dan sekeliling permukaan uretra melekat di bawah kandung kemih dalam rongga pelvis di bawah posterior symphysis pubis.
Lalu prostat merupakan suatu kelenjar yang mempunyai 4 lobus, ada posterior, anterior, lateral, dan medial. Dan fungsi kelenjar prostat sendiri adalah mengeluarkan cairan alkali seperti susu yang mengandung asam sitrat yang berguna untuk melindungi spermatozoa terhadap tekanan pada uretra. Kelenjar prostat mensekresi cairan encer seperti susu bersifat asam yang mengandung asam sitrat, kalsium, asam fosfat, enzim pembeku, dan profibrilisin sampai pH sekitarnya mencapai 6 sampai 6,5. Selain itu, kelenjar prostat sendiri selama emisi simpai kelenjar prostat berkontraksi sejalan dengan kontraksi Van Difference, sehingga cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar prostat menambah bagian terbesar dari semen. Sifat asam dari cairan prostat mungkin penting untuk suatu keberhasilan fertilisasi ovum karena cairan-cairan Van Difference relatif asam karena adanya hasil akhir metabolisme sperma dan sebagian akibatnya menghambat fertilisasi sperma. Lalu ada ductus ejaculatori. Jadi ductus ejaculatorius berjumlah 2 buah pada sisi lain dari garis tengah. Masing-masing ductus akan membentuk gabungan vesicula seminalis dengan ductus deferens. Panjangnya 2 cm mulai dari lobus medialis basis glandula prostata berjalan ke depan bawah di antara lateralis dari urticulus prostaticus berakhir ke dalam pinggir urticulus. Lalu ductus ejaculatorius sendiri menerima sperma dari ductus deferens dan sekresi vesicula seminalis di sisinya. Kedua ductus ejaculatorius bermuara di dalam uretra. Lalu ada kelenjar bulbourethralis, yaitu disebut juga dengan glandula Cooper. Glandula bulbourethralis terletak di belakang lateral pars membranacea uretra, di antara kedua lapisan diafragma urogenitalis dan di sebelah bawah dari kelenjar prostat dan bermuara ke dalam uretra. Kelenjar bulbourethralis berfungsi untuk mensekresi cairan yang berfungsi sebagai pelumas. Sekresinya yang bersifat basah akan menyelimuti bagian dalam uretra sesaat sebelum ejakulasi, yang akan menetralisasi keasaman urin yang mungkin keluar. Kelenjar bulbourethralis ini dibungkus oleh simpai jaringan ikat tipis yang di luarnya terdapat serat-serat otot rangka. Jaringan ikatnya banyak mengandung serat elastin, serat otot rangka, dan serat otot polos. Lalu organ bagian dalam terakhir adalah uretra. Uretra merupakan saluran kemih pada pria yang sekaligus merupakan saluran ejakulasi dan memiliki bagian terpanjang yang tertutup oleh penis. Pengeluaran urin tidak bersamaan dengan ejakulasi karena diatur oleh kegiatan kontraksi prostat. Uretra merupakan saluran kemih pada pria yang sekaligus merupakan saluran ejakulasi dan memiliki bagian terpanjang yang tertutup oleh penis. Lalu panjangnya uretra sendiri berkisar antara 15 sampai 20 cm dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu prostatik, membranosa, dan bagian spongiosa. Uretra memiliki 2 fungsi, yaitu bagian dari sistem kemih yang mengalirkan air kemih dari kandung kemih. Lalu berfungsi juga menjadi bagian dari sistem reproduksi yang mengalirkan semen. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai sistem reproduksi pria. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.